Podcast Dulaut, yuk tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di podcast kali ini, tepatnya di season Ramadan, kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan salah satu pemateri dari narasumber Pondok Ramadan di SMP Negeri 2 Tuban. Nah, untuk Pondok Ramadan kali ini kita agak berbeda ya, seperti ke tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan metode klasikal, jadi satu jenjang bisa dikumpulkan dalam satu ruangan di hall, di ruang kelas 9A, B sama C. Tapi untuk kali ini kita meminta untuk kerjasama dari Pondok Pesantren Nurul Hayat atau Yayasan Nurul Hayat, dari Hoirunas. Oh ya, dari Hoirunas untuk menjadi narasumber di kegiatan Pondok Ramadan tahun 1445 Hijriah di SMP Negeri 2 Tuban. Nah, sebelumnya kita biar lebih deket nih ya, kayaknya kita perlu tahu nih, kita perlu kenal. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu, Ustadz sama Ustadzah. Ya, di sini kami mendatangkan salah satu tamu, salah satu narasumber dari Ustadz sama satu Ustadzah. Monggo perkenalan Ustadz. Dari saya dulu. Monggo silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Afan Zain. Saya utusan salah satu narasumber dari pesantren Hoirunas, Yayasan Nurul Hayat. Di pesantren Hoirunas, Yayasan Nurul Hayat. Saya berada di Hoirunas, alhamdulillah lumayan lama dibandingkan teman-teman yang lain yang berada di pesantren Hoirunas saat ini. Alhamdulillah saya salah satu yang dewasa dan alhamdulillah saya mendapatkan tugas menjadi kepala pesantren di Hoirunas. Kalau mengajar di Hoirunas Tuban, alhamdulillah sudah mulai dari saya hanya mengajar 1 jam dalam 1 hari sampai saat ini mendampingi anak-anak 24 jam berada di pesantren menjadi pribadi yang lebih baik, mendampingi santri-santri untuk menjadi penghafal. Untuk asal saya adalah pendatang dari Madura. Mohon mungkin itu yang bisa saya kenalkan. Oh, Masya Allah ya, ternyata Ustadz Afan ini kepala pesantren gak Ustadz? Ini dari awal saya bertemu sama jenengan ini kok kayaknya logatnya berbeda gitu. Wah, ini jangan-jangan bukan orang Tuban ini. Kayak orang Madura nih seperti teman saya gitu. Biasa manggilnya Cak-Cak gitu. Iya. Ternyata betul ya kawan-kawan, ternyata beliau ini dari Madura, pendatang baru. Kemudian monggo Ustazah bisa perkenalan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilis Handayani. Saya juga salah satu narasumber utusan dari Yayasan Hoirunas yang di bawah naungan Yayasan Nurul Hayat. Ya, saya juga udah dari 2020 di SMP Hoirunas. Saya mendampingi anak-anak dan mengajar di bidang Al-Qur'annya. Ya, di sini saya juga kebetulan mengisi materi tentang Al-Qur'an di SMP 2 ini. Saya asli Tuban, ya, dari Montong. Oh, dari Montong. Oh, ini dari Montong. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Ustazah. Nah, ini untuk Pondok Ramadan kali ini kan kita sepertinya nuansa-nuansa pesantren banget gitu untuk tahun ini. Karena permintaan dari narasumber, karena kan biasa ya kalau misalnya di pesantren itu kan yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, sekarang kita menerapkan sistem seperti itu di SMP Negeri 2 Tuban. Jadi laki-laki sendiri, kemudian yang perempuan juga sendiri. Nah, kesan Ustadz mengajar anak-anak dari SMP Negeri 2 Tuban ini seperti apa nggih? Karena SMP Negeri 2 Tuban itu kan apa ya? Dari lingkungannya sendiri itu lingkungan pesisir, nggih. Atau mungkin punya image yang suka ngomong kasar atau gimana, atau mungkin perilakunya seperti apa, mungkin agak berbeda. Mungkin kalau di pondok pesantren mungkin anaknya lebih anteng, tapi kalau di SMP 2 ini kemarin kok sepertinya seperti dapat setruman gitu, kayak langsung gitu. Selama pondok Ramadan tuh kayaknya tenang, diem, nggak seperti biasanya. Karena kalau seperti hari-hari biasa itu
bahkan meskipun ada ustadznya, ada gurunya, itu ada yang keluar loh, atau mungkin baru satu kali pertemuan tuh bisa 10 orang yang izin ke belakang itu. Jadi itu kayaknya udah nggak betah. Tapi kalau yang sekarang tuh kayaknya semuanya betah nih diajar sama ustadz-ustadzah. Kayak pada senang semua ini. Nggak, gimana Ustadz kesannya? Ah, Alhamdulillah selama saya sudah 4 hari, 2 hari berada di kelas 7 dan 2 hari berada di kelas 8. Secara umum kesan saya tentang kegiatan ini khususnya di pesantren Ramadan luar biasa. Santri-santri atau anak-anak atau siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ini luar biasa, mengikuti dengan baik. Rasa penasaran mereka tentang bagaimana saya pesantren itu sudah mulai mencair, sudah mulai ingin mereka ketahui. Dari sana saya memahami ternyata mereka itu sebenarnya ingin merubah dirinya menjadi semakin baik, namun butuh terus dirangsang. Nah, caranya memang didatangkan orang yang memang sudah pernah bergelut dalam hal tersebut. Dalam tanda kutip berarti orang yang pernah nyantri. Ya, orang yang pernah nyantri itu kan sudah berlama-lama di pesantren, sudah tahu betul bagaimana lingkungan di pesantren. Kami sampaikan kepada mereka bahwa kalian berada di kelas ini sebentar ini itu adalah satu kegiatan yang ada di pesantren. Kegiatan di pesantren itu ya kayak gini, ngaji kayak gini, belajar kayak gini, dan semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Makanya kami kemarin meminta untuk dipisah mawon ya karena memang kulturnya seharusnya dan memang itu tuntutan dari syariat seharusnya bisa. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya belum nggak ngajar putri. Itu berarti tenaga pengajar putrinya belum cukup. Itu mungkin kesan saya. Dan untuk anak-anak selama saya mengajar memang seperti yang panjenengan sampaikan, kalau memang ada yang tidur, saya maklumi karena memang situasinya yang seperti itu. Artinya ada beberapa orang yang memang ketika aktivitas di bulan Ramadan itu malas, sehingga mereka mungkin telinganya mendengarkan tapi badannya lengloi atau lemas. Saya paham itu. Tapi secara garis besar mereka semuanya semangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini terus berlangsung. Saya berharap untuk kegiatan ini sebenarnya kalau hanya 2 hari sangat kurang. Memang materi yang kami sampaikan sudah selesai. Kok sudah habis. Ya, Oh, iya. itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini kesan yang sangat luar biasa, nggih. Monggo Ustazah bisa kesannya selama mengajar di ini. Kalau anak-anak putri ini biasanya agak diem Ustazah. Apakah ini ketika pendorongan juga diem juga? Alhamdulillah selama 4 hari ini ya di kelas 7 2 hari, di kelas 8-nya 2 hari terakhir ini ya. Untuk anak-anaknya sebenarnya ceria ya, mungkin itu tadi karena situasinya Ramadan ya. Kadang ada yang mengeluhkan haus dan lain sebagainya. Sebenarnya anaknya itu aktif gitu. Ketika saya ajak tanya jawab, itu anaknya juga menjawab. Juga memang betul rasa penasarannya itu selalu ada. Dan kelas itu nggak pernah yang hening kayak gitu, nggak pernah, aktif semua anaknya. Dan alhamdulillah selama 4 hari ini juga nggak pernah yang ada izin dan lain sebagainya. Belum ada yang pernah gitu. Tidur pun juga nggak ada. Mungkin ya itu tadi cuma lemes gitu ya. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Berarti ini mudah-mudahan bisa membawa culture yang baru untuk kedepannya. Jadi bukan hanya ketika penuh Ramadan aja nih anak-anak jadi jarang izin ke kamar mandi. Tapi nanti selanjutnya juga kayak gitu. Nah, setelah jenengan-jenengan sudah mengajar selama 4 hari ini, mungkin jenengan punya pesan nih untuk, kan karena tinggal 2 hari lagi ya Ustadz sama Ustadzah ya. Untuk kelas 9 besok, kemudian hari terakhirnya hari Rabu. Kemudian ada penutupan. Nah, pesan untuk anak-anak kami dari SMP Negeri 2 Tuban, monggo Ustadz. Ustazah dulu. Oke, dari saya pesan untuk anak-anak ya, semoga apa yang sudah materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Ustadzah diterapkan ya di
ajarkan kepada adik-adiknya atau diterapkan di lingkungannya. Seperti yang saya ajarkan juga tentang Al-Quran, anak-anak sudah saya pahamkan gimana di rumahnya ikut tilawah apa enggak, ikut ngaji apa enggak, tadarus apa enggak, juga saya sudah sampaikan ketika pondok Ramadan kayak gini adalah bulan Al-Quran, meskipun tidak bisa membaca 1 juz dalam sehari, paling tidak sehari itu 1 sampai 5 halaman untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk anak-anak, semoga apa yang ilmu diberikan Ustadz-Ustadzah di sini bermanfaat dan barokah. Oke, terima kasih Ustazah. Baik, untuk pesan selanjutnya dari Ustadz Afan. Baik, terima kasih. Ada satu pesan yang sudah saya sampaikan sebenarnya. Kenapa kok ada pesan dari Ramadan? Sebenarnya tidak ada bedanya kan. Secara garis besar, orang Islam itu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya satu, kekuatan iman. Maka saya sampaikan kepada mereka, anak-anak, kalian dengan yang santri-santri mondok lama atau mondok yang ada di pesantren itu tidak ada bedanya sebenarnya. Yang membedakan hanya satu, apa? Pekerjaan atau kegiatan mereka. Jadi mereka disusun dengan kegiatan sedemikian sehingga mereka kemudian melatih dirinya menjadi lebih baik. Apakah orang yang tidak mondok seperti kalian ini bisa seperti mereka? Sama-sama bisa. Hanya saja ketika ada di luar pesantren, cobaannya, godaannya lebih besar. Kayak contoh ada HP, ada yang lain-lain. Maka dari itu sebenarnya kuncinya hanya satu. Kalian mau tidak berubah, mau tidak lebih baik. Bisa jadi yang nyantri kurang baik, kalian malah lebih baik. Tergantung kalian sendiri. Nah dari itu saya sampaikan kemarin, ayo kita belajar sekalipun tidak mondok, bisa jadi ilmunya lebih bagus daripada yang mondok. Dengan cara sungguh-sungguh, akhlaknya lebih baik daripada yang mondok. Jujur dan lain sebagainya. Itu saja pesan saya, bahwa kalian tidak ada perbedaan dengan mereka, orang yang nyantri, tapi perbedaan yang sebenarnya adalah ada di akhlakul karimah, ada di penerapan keseharian. Jika penerapannya baik, maka tentu bisa sama atau bahkan lebih baik daripada yang nyantri. Itu, terima kasih. Oke, saya setuju nih. Ternyata kalau Islam itu semuanya sama ya, kalau misalnya dari yang nyantri atau yang enggak. Yang membedakan hanya rutinitas hariannya. Memang betul. Saya juga pernah merasakan kalau di pondok itu kan kita ada aturan tidak boleh membawa HP atau mungkin bangunnya lebih pagi. Iya kan? Kalau misalnya di sini mungkin kita bangun subuh kemudian langsung berangkat sekolah jam 7. Kalau di pondok kan ada aturan-aturan dari jam berapa, jam berapa. Bisa jadi bisa dibilang juga itu waktu istirahat kita tuh kurang dan banyak menghafal. Ya kan, misalnya kita dituntut untuk menghafal, harus fokus dengan satu tujuan. Kalau tidak nyantri, kita ada godaan, HP, TV, atau mungkin internet atau apalah, itu yang membuat kita rutinitasnya berbeda. Akhirnya ya hasilnya pun juga berbeda. Oke, ini sangat menarik nih untuk pesan-pesan untuk anak-anak kita dari SMP Negeri 2 Tuban. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari netizen ya. Nah, dari netizen dari anak-anak kami melalui Instagram di OSIS SMP Negeri 2 Tuban. Nah, ini pertanyaannya ini lucu-lucu Ustaz sama Ustazah. Nah, ini yang pertama, apa saja amalan yang boleh dilakukan pada saat Ramadan? Monggo, Ustaz atau Ustazah nih yang jawab. Ustazah, apa saja amalan yang boleh dilakukan pada saat Ramadan? Sebenarnya oke, saya terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab. Sebenarnya banyak untuk amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ya. Kemarin saya sempat ada anak-anak itu saya nanya, gimana kalian membaca Al-Qur'annya gitu. Ada salah satu pertanyaan juga di anak-anak itu, apakah orang haid itu boleh membaca Al-Qur'an Ustazah gitu. Padahal kan sudah disampaikan bahwa di bulan Ramadan itu harus kita banyak-banyak tadarus kayak gitu. Jadi anak-anak itu lebih mungkin Al-Quran kayak gitu. Jadi saya sampaikan bahwa orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran gitu. Jadi anak-anak gimana kalau orang-orang yang haid seperti itu? Banyak amalan-amalannya bisa dilakukan juga. Untuk orang-orang yang melakukan
puasa, yaitu ada tadarus, melakukan qiyamul lail, ya. Terus ada banyak sebenarnya melakukan dikir Iya. pagi, dikir Mungkin sore, itikaf gitu ya Ustazah. itikaf ya di masjid seperti itu. Iya, semalam tuh juga ada Ustazah itikaf di Masjid Agung, itu kan juga banyak kegiatannya. Nggih, Iya. banyak. Ada biasanya juga ada ya mulainya ada sholat tasbihnya, Iya, ada sholat ada tasbih. sholat hajatnya seperti itu. Iya. Ada sholat malam biasanya. Iya. Kalau ya memang itu tadi, kalau di pesantren mungkin jam malamnya itu terbangun ya. Iya, Ada sholat terbangun. qiyamul lail, ada sholat tahajud kayak gitu. Mungkin di rumah juga ya butuh dorongan. Iya, Memang butuh betul ya. butuh rangsangan ya, butuh Nggih. pembiasaan juga. Oke. Nah, ternyata amalan di bulan Ramadan banyak sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, hukum. Nah, ini yang dialami para remaja ini. Hukum putus. Putus apa ini? Hukum putus dalam Ramadan dan balikan saat Lebaran. Oh, berarti ini pacaran Ustazah sama Ustadz. Ini anak-anak kami ada yang pacaran Ustadz. Monggo diterangkan hukumnya seperti apa. Monggo Ustaz. Baik, saya terangkan sedikit. Sebenarnya hukum secara garis besarnya bahasa pacaran itu kan sudah menjadi istilah. Sebenarnya yang paling pas itu adalah hubungan lawan jenis. Kalau dalam Islam boleh tidak hubungan lawan jenis? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka kemudian ketika ditanya apakah berhubungan di di bulan Ramadan Ramadan putus. kemudian balik Lagi ke setelah Lebaran itu boleh, dari awal sudah tidak boleh. Sampai akhir pun tetap tidak Boleh. Jadi pada intinya melaksanakan hubungan dengan lawan jenis dalam tanda kutip pacaran baik ketika Ramadan atau setelah Ramadan sama-sama tidak boleh. Nah, jelas sekali ya ini anak-anak, hukumnya tidak boleh. Jadi yang masih nyambung berarti nanti harus putus ini kayaknya. Iya. Sudah kadung putus dilanjutkan Iya. saja. Oh iya, Dilanjutkan ke pelaminan mah. Oke, selanjutnya Min, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau di kelas tidur berarti nggak apa-apa. Nah, ini monggo Ustadz atau Ustazah ini yang jawab. Ustadz. Nanti saya jawab aja, nanti biar ditambahin langsung. Oke, baik. Tidur itu dalam hadisnya memang disebutkan sebagai ibadah. Kenapa kok dikatakan ibadah? Karena dia tidur dalam keadaan puasa. Dia tidur dalam keadaan puasa, karena dia sedang puasa maka tidurnya tidak sia-sia karena dia tetap menahan diri. Terus bagaimana kalau tidurnya di kelas? Berarti nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan terkait tidak apa-apa atau tidaknya. Sebenarnya keutamaannya. Jadi kalau dikatakan tidur itu ibadah, sebenarnya daripada kemudian kita ngerasani, menggunjing dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang sia-sia, maka kalau dibandingkan ini maka lebih baik ibadah dengan tidur aja. Ya. Tapi kalau kemudian ada praktek yang lebih bagus artinya belajar di kelas. Dia tidurnya sia-sia. Maka dia kemudian tidak dapat apa-apa apabila ini keutamaan belajar ini. Padahal ketika Ramadan orang yang belajar, ketika di luar Ramadan maka lebih baik daripada 70 rakaat, maka ketika di Ramadan tentu akan sangat berlipat-lipat. Maka saya berharap kalau ada yang ketika di kelas sambil puasa kemudian tidur, maka dia sebenarnya meninggalkan sesuatu yang utama. Eman sekali kalau kemudian tidur, karena pahalanya yang berlipat. Itu bukan hanya sekedar ibadah, belajar, tapi merupakan kewajiban. Itu mungkin ya, meninggalkan kewajiban yang utama, Ustadz ya. Oke, baik Ustazah, bagaimana? Semua sudah cukup, sudah jelas. Ya, tapi alhamdulillah kok anak-anak nggak ada yang tidur, khususnya di Putri ya selama ini. Ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk zakat fitrahnya akan disalurkan ke warga luar atau warga spenda. Nah, ini pembagian zakat fitrah insya Allah kita akan bagikan
setelah kegiatan Pondok Ramadan, tepatnya tanggal 5 sama tanggal 6 April. Jadi untuk tanggal 5 April kita bagikan kepada anak-anak dari warga internal sekolah, kemudian yang tanggal 6 Aprilnya kita bagikan kepada warga di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah ini kayaknya agak gemes nih kayaknya sama temennya. Banyak temen saya yang ngajak mokel min, apakah halal untuk ditempeleng kepalanya? Nah ini Ustadz nih yang harus jawab nih. Ini wajib Ustadz yang jawab. Biasanya kayak gini soalnya Iya, anak putra. iya anak putra ini. Baik, ini sebenarnya mungkin ya curhatan. Rupanya di beberapa teman atau lingkungan yang ada yang seperti itu. Saya juga menilai ini sebagai bentuk bahwa manusia itu berbeda. Ternyata ada yang seperti itu. Sekalipun di bulan Ramadan masih ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang ngajak nikel, apakah boleh atau halal ditampar kepalanya atau ditendang? Bukan itu pertanyaan. Dan bukan itu yang sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Dalam salah satu kitab karya dari ulama besar menyebutkan bahwa seseorang itu tergantung pada teman. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia ikut baik. Itu secara garis besar begitu. Tapi apakah bisa seperti itu terus? Tentu tidak bisa. Karena yang kalau begitu nanti yang jelek akan yang nakal atau yang beling akan kalau ikut aturan ini maka semuanya akan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama beling. Rantainya tidak putus-putus. Maka kemudian kalau ada teman kita, saudara kita yang tidak sesuai dengan artian tanda kutip tadi mengajak mukel, maka sebaiknya dinasihati betul, dinasihati diajak untuk tidak melakukan itu. Maka kemudian kita tidak terpengaruh ketika sudah seperti itu dengan teman kita. Kalau diajak mukel kok ikut, ini berarti dia itu terpengaruh dengan teman. Saya apakah boleh ditempeleng? Tidak boleh, tentu tidak boleh karena itu perbuatan itu sangat tidak baik. Rasulullah saja tidak diajak saja. Kalau memang kita sudah tidak kuat, laporkan ke pihak yang berwajib. Siapa pihak yang berwajib? Kalau dia melakukannya di sekolah, laporkan ke sekolah. Kalau dia kemudian kebetulan kenal dengan orang tuanya, sampaikan ke orang. Biar semuanya sama-sama berusaha untuk memanage ini, untuk menghilangkan hal tersebut. Saya kira itu. Jadi tidak ada bahasa halal ini, sangat tidak boleh. Bukan hanya menempeleng itu tidak boleh, ngajak mungkin tidak boleh. Sebaiknya semuanya ditinggalkan, saling mengajak. Tawasau bisabri wa tawasau bil haq. Insyaallah. Oke, baik. Berarti tadi kan tidak benar-benar, berarti kan intinya berarti dia kan juga tidak bisa menahan hawa nafsunya juga. Padahal yang namanya puasa kita harus bisa nahan nafsu. Oke, baik. Ustazah silakan. Monggo kalau misalnya mau jawab sudah. Sudah. Sudah ada sangat jelas penjelasannya dari Ustadz Afan ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Ustadz sama Ustazah yang sudah menjadi narasumber luar biasa. Kita sangat merasa bersyukur dan kita sangat berterima kasih sama jenengan semuanya karena sudah mau mengajak, sudah mau mendidik anak-anak kami meskipun dalam waktu yang singkat ya. Ini juga dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak saran karena materinya banyak tapi waktunya yang hanya sebentar. Jadi ini tuntutan buat setiap narasumber harus mengkompres sepadat-padatnya. Sedangkan kita pengen membuat anak-anak kita tuh jauh lebih baik, tapi dengan waktu yang padat ya insya Allah nanti sedikit-sedikit bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari podcast Dulaut kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.